Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya teman-teman, Om, apakah tanaman pepaya sampean tidak terkena Erwinia? Saya katakan terkena, kawan. Kebun ini ya sudah ditanami pepaya kurang lebih 7-8 tahun yang lalu, kawan. Ditanami pepaya, habis itu rotasi tanaman di kebun jagung, habis itu pepaya lagi, pepaya lagi, pepaya lagi, pepaya lagi terus, kawan. Ya kadang-kadang kita rotasi tanaman, tapi kadang-kadang, tapi rata-rata setelah pepaya ya pepaya lagi, gitu loh. Umumnya orang bicara kalau sudah ditanami pepaya nggak bisa ditanami pepaya lagi. Apakah itu benar-benar? Saya jawab benar, kawan. Kalau sudah ditanami pepaya dan pepaya kena Erwinia, nggak bisa ditanami lagi kalau lahannya itu sudah full patogen Erwinia. Tetapi apabila kita bisa menekannya, bakteri tersebut tidak akan bisa berkembang biak dengan baik. Bagaimana cara menekannya? Ini contohnya, kawan. Nah, ini ada yang terkena Erwinia. Lihat, busuk toh? Busuk. Ini akan kita basmi, kawan. Kalau ada yang terkena Erwinia akan kita basmi. Ini kemarin sudah kita basmi. Ya toh? Terus sekitarnya apakah terkena? Enggak, ini tidak terkena. Terus ini tidak terkena. Nah, terus ini tidak terkena. Nah, terus ini tidak terkena. Terus ini tidak terkena. Terus ini tidak terkena. Loh, kok bisa gitu? Padahal kalau tanaman itu sudah terkena Erwinia, dia akan menularkan kepada teman-temannya. Iya, benar. Dia akan menularkan kepada teman-temannya kalau kita tidak bisa menjaga Erwinia itu agar tidak berkembang biak. Caranya agar tidak berkembang biak gimana? Pertama, ya, gemburkan tanah. Yang kedua, normalkan pH tanah. Yang ketiga, jangan pakai herbisida. Yang keempat, jangan banyak menggunakan nitrogen. Yang kelima, cukupi unsur hara dan airnya. Yang keenam, apalagi ya, jangan terlalu lembab. Yang ketujuh, apalagi ya, usahakan disanitasi. Nah, sanitasi seperti ini, kawan, saya contohkan ya. Ini ada yang terkena Erwinia, ini segera disanitasi, babat saja sudah. Nah, dibabat toh. Ini lihat, dalamnya seperti ini, ada kehitam-hitamannya. Tujuan dibabat adalah supaya tidak menularkan bakterinya kepada tanaman-tanaman yang lain. Seperti itu, kawan. Pada saat tanaman ini busuk, ada inangnya, dia terbang kena angin, dia nempel di sana, dia ketular, kawan. Seperti itu ya. Jadi segera disanitasi, segera dibabat. Nah, usahakan sebenarnya ini dibersihkan dari lahan. Dibersihkan dari lahan agar tidak ada penularan kepada temennya. Seperti itu, kawan. Makanya ada yang bertanya sama saya, Mas, apakah kebun sampean tidak terkena Erwinia? Terkena, kawan, sudah lama terkena. Sudah sekitar 3-4 tahun yang lalu Erwinia sudah masuk. Tetapi apabila penanganan kita benar, insya Allah akan ada yang masih bertahan. Ini masih bertahan toh. Ini siap panen. Ini siap panen. Ini belum siap panen, kawan. Mungkin masih berumur antara berapa bulan ya, 4 bulan mungkin ini. Karena saya modelnya mati sulam, kawan. Apabila ada yang mati maka saya sulami lagi. Ini siap panen. Ini belum pernah dipanen ini. Lihat, sudah masih pasaman kemarin. Ini belum siap dipanen. Jadi di sini racak, kawan. Beda-beda umurnya ya. Jadi tanaman saya itu sebenarnya juga terkena Erwinia sama. Sudah 3-4 tahun yang lalu Erwinia sudah masuk. Tetapi pada saat Erwinia masuk, saya menggunakan cara seperti cara yang dilakukan nenek moyang. Apa itu yang dilakukan cara nenek moyang? Saya waktu itu tanya-tanya sama mbah-mbah. Mbah, orang-orang dulu itu kalau menanam tanaman gimana? Yo dulu kan tidak ada pupuk. Dia menggunakan kohe-kohean. Kohe ditimbun dulu seperti ini ya. Ini yang sudah kita gali.
Ini ya, ini yang sudah kita gali. Ini dulunya kena Erwinia kawan. Habis itu kita gali ya dalam ya. Ini middle-nya sini kurang lebih antara 80. Nah, ini kohe kawan. Lihat kohe toh. Kohe. Dan di sini ada ini kotoran dari sampah-sampah pada saat membersihkan rumput di sini ya. Itu kita masukkan di sini, seperti juga ini daun-daun ini. Nah, nanti kita masukkan ke sana kawan, seperti itu. Jadi daun-daun ini, daun-daun kering kita masukkan. Terus ada ya, seperti ini ada pepaya yang keleleran kayak gini kita masukkan. Nah, habis itu kita timbun kawan, seperti yang saya ceritakan di video-video saya sebelumnya. Habis kita timbun, kita tandai kawan. Setelah kita tandai, kita biarkan dulu sampai kohi ini terfermentasi. Ini loh kawan, kohi ini saya taruh di sini. Ini kurang lebih sudah 1 bulan. Menggali ini kurang lebih sudah 1 bulan kawan. Pada saat menggali, saya ada galian kira-kira 100 galian. Saya saya mendatangkan kohi kambing 1 truk 250 sak. Habis itu kohi tak taruh di sini dulu kawan. Kehujanan, kepanasan seperti ini jadinya. Sebagian kan sudah hancur toh ini. Yang dalam-dalam kan sudah hancur, lihat. Ya toh, sudah jadi tanah. Habis itu kita masukkan, kita timbun, kita tandai dulu. Belum kita tanami kawan. Setelah ini tumbuh rumput banyak, kita gali sedikit, kita lihat apakah sudah bagus. Kalau sudah bagus kita tanami seperti ini. Ini baru kita tanami kemarin kawan. Ya, ini baru kita tanami kemarin. Itu masih galian. Ini baru kita tanam kemarin. Ini masih galian ya toh. Ini sudah panen. Itu sudah panen. Itu barusan yang kita babat tadi kawan itu. Lihat, besok kita gali di situ. Tunggaknya kita ambil, kita gali, dan sampah-sampahnya ini kita masukkan ke lubang yang tadi itu. Tuh. Nah, ini siap panen. Ini belum siap panen, masih muda. Lihat buahnya masih muda toh. Nah, ini masih muda. Ini baru berumur 7 bulan, ini baru siap panen kemarin ini. Nah, ini ini sudah tinggi, sudah setahun lebih kayaknya ini. Terus ini baru berumur berapa bulan ini, masih kecil sekali. Ya kan? Gitu loh kawan. Jadi kebun saya Erwinia sudah masuk. Makanya kenapa saya sering mengontenkan tentang masalah Erwinia, karena saya sudah pengalaman mengatasi Erwinia. Oke kawan. Jadi pengalaman saya di dalam mengatasi Erwinia, saya ceritakan kepada teman-teman bahwa kalau tanaman ini sudah terkena virus Erwinia, nggak bakal bisa diobati. Solusinya gimana? Dibabat. Jadi solusinya dibabat agar tidak ada penyebaran. Seperti itu kawan. Yang saya babat tadi nanti tak ambil, tak masukkan ke lubang ini. Lubang ini yang terdekat. Ini lubang yang terdekat. Tak timbun nanti kawan. Seperti itu kan. Jadi yang dibabat itu nanti tak usung ke sini, tak timbun di sini bersama kohi-kohi ini kawan. Itu kawan. Jadi pengalaman saya ini saya ceritakan kepada teman-teman agar teman-teman melakukan cara perawatan yang sesuai dengan keinginan tanaman itu sendiri agar bakteri Erwinia tidak berkembang biak. Itu yang saya lakukan kawan. Jadi saya sudah punya pengalaman di dalam menangani Erwinia. Erwinia tidak bisa disembuhkan dengan fungisida apapun, tetapi fungisida yang kita semprot di lahan itu adalah sebagai pencegahan. Logikanya seperti ini, apabila bakteri menempel di luar jaringan, masih nempel di kulit ya, pada saat kita semprot dia pasti mati. Atau dia baru masuk ke jaringan, masih sini, katalah jumlahnya tidak banyak, dia masa inkubasi. Masa inkubasi itu adalah masa di mana bakteri itu menyerang di tanaman kawan. Kurang lebih selama seminggu, 10 hari, 2 minggu tanaman ini sakit, dia diserang sama bakteri. Masa inkubasi. Lah, masa inkubasi pada saat kita berikan fungisida sistemik, maka fungisida itu akan membantu untuk melawan bakteri itu. Tetapi apabila sudah terserang parah, tidak bisa disembuhkan kawan. Apalagi sudah ada pembusukan di batang, tidak bisa disembuhkan. Dia harus dibasmi menggunakan sabit dan dibunuh dan ditimbun.
Oke kawan, terima kasih. Pertanyaan dari teman kita sudah saya jawab ya, bahwa di kebun kita ada Erwinia, sudah dari dulu ada Erwinia. Tetapi saya tidak menyerah, pantang menyerah bagi saya untuk melawan Erwinia. Salam sukses dari kawan-kawanku petani, semoga kalian semua sukses. Terima kasih sudah menonton. Dari saya pribadi minta maaf yang besar-besarnya. Bagi kawan-kawanku yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.